Kita di dalam minggu ke-12 dari khotbah kita berseri Facing the World with Gospel Confidence dan eksposisi kitab Efesus. Dan hari ini minggu ke-12 kita bicara tentang berjalan dalam identitas Injil. Dan kita akan membaca Efesus 4 ayat 25 sampai Efesus 5 ayat 7. Jadi kita akan membaca banyak ayat, tetapi sebenarnya ini adalah perintah-perintah yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan kita akan memulainya. Saya akan membaca yang kuning, saudara baca yang putih. Kita akan membaca bergantian. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang... Ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat 30, dan janganlah kamu telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita masuk dalam pasal 5 ayat 1. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kudus atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkan syukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat 6. Dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Kita baca sama-sama ayat 7. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan dalam hidupnya, ya. Nah, kita akan menjawab bersama-sama bagaimana kita mampu berjalan di dalam identitas Injil. Nah, saya akan memberikan sedikit ilustrasi. Kalau bayangkan saudara seorang narapidana yang sudah direhabilitasi selama bertahun-tahun di penjara, di dalam gereja di penjara ada persekutuan, ada komunitas, dia diberi hati yang baru, dia dibaptis, dia dimuridkan. Setelah beberapa tahun kemudian dia keluar dari penjara dan dia kembali ke komunitas lamanya. Nah, di komunitas lamanya dia ketemu sama teman-teman lamanya, di mana teman-teman lamanya ini dulu melakukan kriminalitas bersama-sama dengan dia. Apa yang terjadi? Terjadilah sebuah tension. Kenapa? Karena dirinya punya nilai-nilai yang baru. Dirinya punya hati yang baru. Tetapi pada waktu dia kembali ke komunitas lamanya, dia ketemu dengan teman-temannya yang menggoda dia, yang mengajak dia. Dan terjadi tarik-menarik. Sehingga dia mulai bingung, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak mau ditolak oleh teman-temanku, tetapi pada saat yang sama aku memiliki nilai-nilai yang baru di dalam hatiku. Nah, di dalam Efesus bagian ini, Paulus berbicara kepada orang-orang Efesus yang masih berjuang dengan pola kehidupan yang lama. Sama seperti narapidana yang baru saya ceritakan tadi. Kita sering mendapati diri kita tarik-menarik antara identitas baru kita di dalam Kristus dan kebiasaan lama kita yang sering menggoda, yang sering kali menyeret kita kepada cara-cara hidup yang lama. Jadi bagaimana kita bisa sungguh-sungguh hidup dalam identitas yang baru itu? Jadi 3 poin utama saya, yaitu yang pertama adalah dasar dari kehidupan yang diubahkan. Kemudian yang kedua, komunitas. Ternyata saudara gak bisa hidup sendiri. Dan ternyata apa yang saudara lakukan itu sangat connected dengan community saudara. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita menerima kuasa untuk menjalani hidup yang diubahkan itu tadi. Nah, kita masuk dalam poin yang pertama, dasar dari kehidupan yang diubahkan. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kalau saudara perhatikan, Alkitab tidak hanya memberikan larangan untuk melakukan sesuatu, tetapi juga dia memberikan perintah positif
tentang apa yang harus dilakukan. Kalau kita tadi lihat ayat-ayat yang di atas dan kita baca, Paulus memberikan larangan. Larangannya apa saja? Oh banyak saudara. Jangan berdusta, jangan iri hati, jangan mencuri. Perkataan itu jangan yang kotor atau melakukan perkataan yang tidak membangun. Jangan melakukan percabulan, jangan hidup serakah. Tetapi kemudian Paulus juga memberikan perintah positif. Perintah untuk kerja keras. Karena itu adalah lawan kata dari mencuri. Perintah untuk berkata dengan jujur. Karena itu adalah lawan kata dari dusta. Mengampuni. Hidup dalam kasih. Karena itu lawan kata dari keserakahan, percabulan, dan yang lain-lain. Nah, kalau saudara cuma hanya baca Alkitab pas kebetulan bagian ini saja, saudara akan melihat ternyata apa yang disampaikan oleh Paulus ini juga mirip-mirip dengan agama-agama lain. Betul atau enggak, saudara? Kalau saudara survei agama-agama di dunia, isinya banyak sekali tentang aturan moral. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus ini juga mirip-mirip. Makanya saudara pernah gak dengar gini? Agama itu semua sama aja. Semuanya mengajarkan kebaikan. Sering ya saudara dengar begitu? Nah kalau saudara baca bagian ini aja, maka saudara akan merasa seperti itu. Benar juga ya, mirip-mirip. Bahkan filsafat Yunani kuno memiliki daftar etika dan kebajikan yang mirip dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di sini. Nah, pertanyaannya kan begini, apa yang membedakan kekristenan? Apa yang buat Kristen ini unik? Karena kalau saudara lihat daftar etikanya mungkin gak beda jauh dengan banyak sekali agama-agama lain ajarkan. Tetapi di sini perbedaannya bukan di daftar moral perbuatannya, tetapi dasarnya. Kekristenan juga mengajarkan kebaikan, tetapi dasar perbuatan baiknya itu yang beda. Motivasi hati untuk melakukan etika yang baik itu yang berbeda. Nah, bedanya di mana? Di ayat 25. Coba kita baca sama-sama yang merah itu. 1, 2, 3. Karena itu. Bahasa Inggrisnya Efesus 4 ayat 25 adalah therefore. Jadi Efesus 4 ayat 25 dimulai dengan satu kata yang mendefinisikan dan membedakan kekristenan dari semua agama lain, yaitu karena itu. Therefore. Kalau saya bisa simpulkan 1A, kekristenan tidak dimulai dari perbuatan kita, tetapi dari identitas baru. Karena apa? Karena ada sebabnya kita bisa diberi kekuatan untuk melakukan semua yang Paulus katakan itu. Karena ada sebabnya. Minggu lalu Pastor Dave sudah menjelaskan ayat 23, di sini saya sudah sampaikan ya 23, kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Oh ternyata kamu sudah diperbaharui. Ayat 24 baca sama-sama 1, 2, 3. Dan mengenakan apa? Manusia baru. Oh ternyata kamu ini manusia baru. Katakan sama-sama, saya manusia baru. Di dalam Kristus saya manusia baru. Amin saudara. Jadi kalau kita lihat ternyata ada perbedaan antara agama dan kekristenan. Karena agama berkata lakukan yang baik. Maka kamu akan diterima oleh Allah. Tetapi Injil berkata, kamu sudah diterima oleh Allah melalui Kristus. Maka hidupmu pasti berubah. Yang setuju katakan amin. Jadi beda sekali. Ternyata perbedaannya signifikan. Karena kekristenan bicara perubahan dari dalam keluar. Yang diubah adalah hatimu. C.S. Lewis di dalam bukunya Mere Christianity menulis satu bab yang berjudul Nice People or New Men. Orang yang lebih baik atau manusia baru. Dia menulis begini, Tuhan tidak hanya ingin membuat manusia menjadi lebih baik, tetapi menciptakan manusia yang benar-benar baru. Itu bukan hanya seperti mengajarkan seekor kuda untuk melompat lebih tinggi dan lebih baik. Bukan, tetapi seperti mengubah seekor kuda menjadi makhluk bersayap. Makanya saya selalu bilang kepada kita semua, Injil bukan membuat orang baik jadi makin baik atau orang jahat jadi baik. Tetapi membuat orang mati rohani jadi hidup. Amin saudara. Jadi Injil bukan sekedar membuat kita lebih baik, tetapi membuat kita menjadi baru. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah saya ingin memberikan kepada saudara urutan logika Injil. Apa saudara? Urutan logika Injil. Nah 1B. Urutan dalam kekristenan adalah
indikatif sebelum imperatif. Ayo katakan sama-sama, indikatif sebelum imperatif. Apa maksudnya? Begini saudara, dalam bahasa Yunani ada dua bentuk kata kerja utama in Greek. Yang pertama, indikatif, menunjukkan fakta dan realitas. Ada kata kerja pasif, bukan kita yang melakukan, tetapi orang melakukan kepada kita. Contoh, kalau di dalam kekristenan, kamu diperbaharui. Fakta, kamu jadi baru, tapi bukan kamu yang membuat baru. Orang lain yang memperbarui kamu. Kamu sudah jadi manusia baru. Nah, itu fakta. Kamu sudah ditebus. Bukan kamu yang nebus, tapi kamu menerima penebusan. Kasih karunia diberikan kepada kamu. Nah, itu indikatif. Tetapi imperatif adalah perintah. Kamu harus melakukan ini. Kamu harus melakukan itu. Nah, yang menarik adalah kalau saudara baca kitab-kitab tulisan Paulus, kitab-kitab Alkitab, Paulus memulai suratnya dengan indikatif apa yang Tuhan telah lakukan terlebih dahulu. Lalu baru dilanjutkan imperatif apa yang kita harus lakukan. Jadi dalam kekristenan Allah bekerja lebih dulu, lalu baru kita bisa berubah. Allah menunjukkan kasih-Nya terlebih dahulu, baru kita bisa merespon dengan kasih. Allah mengubah hati kita terlebih dahulu, baru kita mulai hidup dengan cara yang berbeda. Bukan kita yang bertindak lebih dahulu, baru Tuhan respon. Tidak, namun Tuhan berinisiatif dan bertindak lebih dahulu, dan kita merespon. Nah, ini sangat penting karena perubahan Injil sekali lagi itu dari mana? Dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Nah, makanya mungkin saudara selalu notice ya. Kalau khotbah eksposisi Injil ini, saudara jarang sekali kita ini memberikan apa? 3 tip untuk kamu lebih bisa mengasihi. 5 tip untuk kamu hidup berintegritas. Tidak pernah 7 langkah supaya kamu diberkati. Gak ada. Kenapa saudara? Begini. Saudara tahu 10 hukum Taurat ya? Saya ambil salah satunya aja lah ya. Jangan berzina. Nah, saya mau tanya sama saudara. Ada nggak pasangan suami istri yang suaminya nggak berzina, tapi suaminya udah nggak cinta sama istrinya? Ada nggak? Belum minum kopi? Ini kok mukanya bengong gitu saudara. Ada nggak? Misalnya nggak berzina, tapi juga nggak mesra dan nggak kasih lagi, hanya rumit. Wis mangan, wis gitu. Kelu mangan badoken, gitu saudara. Gitu ya. Ada kan? Gitu ya? Ya. Nggak berzina sih, ya. Ya nonton Netflix bareng, tapi ya ngantuk aku, ya turu, gitu saudara ya. Ya udah nggak mengasihi gitu. Ada ya? Ada. Tapi gini. Kalau kamu sadar bahwa kita itu dikasihi oleh Tuhan. Dan kita itu sadar bahwa seorang suami itu seperti Kristus yang berkorban bagi mempelainya yaitu gerejanya. Dan saudara dijamah kasihmu hangat. Saudara benar-benar dijamah Kristus. Tiba-tiba mata saudara berubah. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba perintah jangan berzina. Itu sudah tidak masuk dalam hitungan saudara. Karena apa? Saudara akan mengasihi. Karena saudara sudah dikasihi, maka saudara bisa mengasihi. Apa yang terjadi? Perlu gak ditulis jangan berzina? Tidak ada. Nah begini saudara, kenapa kok tips-tips itu bagus, tapi tidak ada kekuatannya? Saudara bisa melakukan itu semua dengan motivasi yang transaksional. Hatimu gak berubah, hubunganmu juga gak penuh kasih. Itu semua bisa palsu. You get what I mean? Tetapi kalau hati saudara diubah, suddenly you can be able to figure it out. Saudara bisa mengerti kenapa saudara harus jadi suami yang seperti itu. Karena Kristus sudah mengasihi kepada saudara. Dan saudara adalah gerejanya. Nah, saya kasih contoh beberapa yang lain. Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita bisa mengampuni orang lain. Tuhan sudah membenarkan kita, maka kita bisa hidup dalam kebenaran. Jadi Paulus tidak pernah berkata usaha lebih keras. Enggak pernah. Jadilah orang baik dulu supaya kamu diselamatkan. Enggak pernah. Tetapi Paulus selalu bilang gini. Kamu adalah manusia baru. Kamu sudah diselamatkan oleh Kristus. Menerima kasih karunia. Maka sekarang hiduplah sesuai dengan identitas barumu itu. Kenapa? Karena hatimu sudah diubah. Nah agama berkata
Jika kita mentaati perintah Tuhan, maka kita baru akan diterima oleh Tuhan. Tetapi Injil berkata, Tuhan sudah menerima kamu di dalam Kristus, maka sekarang kita dimampukan taat kepadanya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ini adalah kabar baik. Amin, saudara. Agama menuntut, tetapi Injil memberi, supply, give you power. Kenapa? Karena dorongannya bukan dari dirimu. Dorongannya bukan apa yang kamu mau dapatkan, tetapi apa yang Tuhan sudah lakukan. John Calvin di dalam bukunya Institute of Christian Religion, buku 3 pasal 1, dia berkata begini, bukan karena kita menjadi benar, lalu Tuhan mengadopsi kita sebagai anak. Bukan. Tetapi karena kita telah diadopsi di dalam Kristus karena kasih karunia Tuhan, maka saudara dan saya dijadikan benar. Itulah kekristenan. It's not the other way around. It's always selalu indikatif sebelum imperatif. Katakan sama-sama, indikatif sebelum imperatif. Oke? Nah ini biar saudara mantap gitu ya saudara ya. Oke, biar saudara ngerti. Nah kita masuk yang kedua. Ternyata apa yang kita lakukan itu berdampak sama komunitas. Nah kalau kita perhatikan di sini ayat 25 bagian 2. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita adalah sesama apa? Anggota. Nah apa yang Anda lihat di ayat ini dan di seluruh bagian ini, bahwa ada dimensi komunitas di dalam perilaku kita. Nah khususnya banyak dari bagian ini berkaitan dengan perkataan kita. Sesuatu yang sangat sederhana, sesuatu yang sangat basic. Seperti bicara dengan jujur. Kebiasaan untuk selalu berkata benar. Jangan menipu. Ternyata memiliki implikasi besar terhadap komunitas. Nah saya akan membacakan kepada saudara sebuah kutipan dari buku yang ditulis oleh Lewis Smith dalam Mere Morality. Dia berkata begini, dia bicara bahwa ternyata perilaku individu itu berdampak pada budaya, berdampak pada bangsa, bahkan sebuah masyarakat. Dia bilang begini, bayangkan sebuah masyarakat di mana tidak ada seorang pun yang mempercayai orang lain untuk menepati janji. Ya kalau orang gak tepat janji terus-terusan, kata-katanya gak ada bobotnya. Di mana setiap pemimpin berbohong sebagai kebiasaan. Kok sounds familiar ya? Makanya itu pengen kabur semua ya saudara ya. Tapi saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, ini bukan Indonesia gelap saja, seluruh dunia. You mau kabur kemana, ketemu sama pemimpin yang bohong sebagai kebiasaan. Ya, mencela-mencela. Setiap guru dicurigai sebagai penipu akademis. Dan setiap pendeta sebagai penipu moral. Kawan. Makanya ada akun-akun satir, Pastor Mamon, gereja palsu, Pastor in Style. Puji Tuhan ya, pastor kita belum masuk sana ya saudara ya. Doakan supaya kita tetap lurus dan tidak masuk sana. Nanti saya kadang-kadang ngomong gini dimasukin lagi saudara. Tetapi gini, pendeta banyak yang penipu moral. Terus dikatakan begini, di mana kontrak tidak pernah diharapkan untuk ditepati. Tidak ada mitra bisnis yang dapat mengandalkan kesetiaan dari mitra bisnis yang lain. Saling ciak-ciaan. Ini terjadi di mana-mana. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat keputusan dengan keyakinan bahwa ia memiliki fakta yang benar. It's fake news everywhere. Fake news, hoax. Jadi kalau saudara kadang-kadang baca apa yang disampaikan itu kadang-kadang saudara harus lihat apakah ada propaganda di balik itu semua. Bahkan di balik-balik saudara. Jadi jangan gampang percaya. Nah terus dia bilang gini. Hidup akan jadi brutal tanpa kepercayaan. Kita berubah jadi komunitas. Dari komunitas menjadi gerombolan. Dari masyarakat menjadi geng. Jadi ternyata ada hubungan nyata antara apa yang kamu lakukan sebagai individu. Dan itu akan mempengaruhi komunitas. Dalam perkataan kita. Nah perkataan kita bisa membangun atau merusak komunitas. Jadi kata-kata kita bisa menghasilkan sesuatu yang memperkuat dan membangun komunitas atau menghancurkannya. Nah saya ingin berfilsafat sedikit ya. Hari ini ada sebuah teori speech act. I don't know if you know this. Tetapi teori ini mengatakan bahwa kata-kata kita itu berdampak. Ada kekuatannya. Nah ini beda dengan manifesting. Beda ya.
manifesting itu dari buku The Secret, manifesting itu ajaran New Age dan bukan ajaran Alkitab. Banyak orang Kristen kebablasan karena dia berkata, oh Kristus tinggal di dalam aku. Makanya aku bisa berkata, aku kaya, semakin kaya dan menjadi sangat kaya. Wah kan gitu, dia manifesting. Aku akan punya Ferrari, aku akan punya yacht, aku akan punya pesawat pribadi. Ya, itu kan manifesting. Gak seperti itu ya saudara. Kata-kata kita sebagai manusia terbatas kekuatannya. Tetapi begini, bukan berarti kata-kata kita gak ada dampaknya. Nah saya kasih contoh teori speech act. Oke, teori speech act saya kasih contoh. Misalnya, contoh positif, ini bagus. Upacara pernikahan. Sebagai seorang pendeta, saya sering menikahkan pasangan. Mungkin sejak 10 tahun ini mungkin udah banyak ya. Sudah puluhan. Kalau sepanjang saya jadi hamba Tuhan mungkin sudah lebih dari 100 saudara ya. Tapi di dalam upacara pernikahan saya selalu ingat. Di doa terakhir saya selalu bilang begini. Saya sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus dengan otoritas yang diberikan kepada saya dengan ini menyatakan bahwa A dan B dulu tunangan, dulu pacaran. Sekarang mereka adalah suami dan istri di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Dalam momen itu pernikahan itu resmi. Mereka bukan lagi pacaran, mereka bukan lagi pertunangan, mereka jadi suami dan istri. Kata-kata saya, upacara itu membentuk realitas baru. Jadi suami dan istri. Artinya kata-kata kita berdampak. Nah, saya kasih contoh negatif. Misalnya saudara punya sekelompok teman, dan akhirnya sekelompok teman janjian, dia bilang, 2 dari kamu bawa makanan. Siap, saya bawa kentang, kamu bawa ayam. Oke, siap. Besok kita ketemu, mau makan ber-8. Kamu bawa kentang, kamu bawa ayam. Jam berapa? Jam 7. Siap. Gitu saudara ya. Dan benar besok jam 7 yang bawa kentang datang. Yang bawa ayam gak datang-datang. Jadi saudara di telepon yang bawa ayam gak muncul. Di WA gak dijawab. Akhirnya datang 8:30. Kentangnya wis entek gak ono ayame gitu saudara ya. Jadi apa yang terjadi? What happened to you bro? Kita WA, kita sorry. Aku itu tadi sibuk, ternyata ndak ada alasan yang valid. Ternyata dikasih tahu temennya, DE main game mbak aku online itu sampai jam 7 kurang 10. Baru mau berangkat, jam 7 ternyata dia belum beli ayam. Beli ayam pas bukber begini, mantri. Akhirnya 8:30 baru sampai gatheringnya. Nah, kalau ini dilakukan sekali mungkin oke. Tapi ini dilakukan 2 kali, 3 kali. Apa yang terjadi sama saudara? Sama terhadap orang itu. Apa yang terjadi? Saudara gak bisa percaya perkataannya. Betul atau tidak? Dan kalau saudara ketemu teman bukan cuma 1 yang kayak gitu. Saudara punya teman 2, 3, 4. Apa yang terjadi? Saudara juga jadi susah percaya sama orang-orang di sekelilingmu. Dan saudara tahu ini terjadi di mana-mana. Makanya di Indonesia kalau undangannya tulisannya 18.00 ada kemungkinan besar mulainya 19.00. Kenapa kok bisa begitu? Karena kita terkenal jam karet. Loh, ngomong sendiri bukan saya loh ya. Kenapa kok bisa gitu? Ternyata individu-individu sering telat. Saudara pernah ketemu sama orang, oh sorry. Orangnya podo terus. Sorry. Telat 10 menit, 15 menit, 20, setengah jam. Selalu mepet-mepet, selalu pas-pas. Dia tidak pernah tepat waktu. Betul? Pernah ketemu sama orang gitu? Itu bukan karena ada alasan yang valid. Karena memang dia kurang memperhatikan waktu aja. Gak terlalu penting buat dia waktu itu. Nah apa yang terjadi? Saudara jadi susah percaya sama orang. Dan saudara jadi komunitas yang selalu meremehkan nilai itu. Nah sebaliknya kalau seseorang selalu menepati janji, bicara dengan integritas, hidup sesuai dengan perkataannya, maka mereka membentuk budaya yang dapat dipercaya. Misalnya saudara punya 10 teman. Saudara berdua, bertiga, selalu hidupnya seperti ini. Apa yang terjadi? Yang keempat, kelima, keenam itu lebih gampang ikutnya. Kenapa? Budayanya sudah terbentuk. Terus karena sudah 5 orang yang budayanya selalu tepat janji. Apa yang terjadi? Yang 5 yang lain jadi sungkan.
akhirnya ikut. Apa yang terjadi? Komunitas itu dibangun dengan sebuah integritas. Itulah sebabnya kejujuran membangun komunitas. Tapi dusta, penipuan, PHP merusak budaya komunikasi itu. Nah, kalau kita hidup dalam ketidakjujuran terus-terusan, kalau kita terus hidup dalam cara hidup yang lama, egois, gak jujur, ngomongnya kasar, apa yang terjadi? Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi juga komunitas. Jadi ini bukan hanya berlaku pada hal perkataan saja, tapi dalam segala perilaku kita. Nah, coba saudara perhatikan bagaimana Paulus menulis perintah-perintah. Setiap perintah dan larangan ini sebenarnya ditujukan kepada individu, a person. Tetapi semuanya berdampak kepada seluruh komunitas. Perhatikan bagaimana Paulus menghubungkan perintah-perintah individu ini dengan kehidupan komunitas. Saya kasih contoh nih di sini. Dikatakan begini, buanglah dusta dan berkatalah benar kepada sesama. Kenapa? Karena kita ini sesama anggota keluarga Allah yang sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Jadi jangan bohong-bohong lagi. Jangan gosip. Kalau kebenaran jangan dikasih bumbu-bumbu jadi hiperbola. Nanti akhirnya jadi gosip. Orang yang mencuri janganlah mencuri lagi. Tetapi bekerja keras dengan tangannya sendiri. Kenapa? Karena agar dia dapat berbagi dengan yang berkekurangan. Tahu gak? Tuhan itu sudah berbagi, membagikan apa? Kasih karunia kepada kamu. Oh iya. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi perkataan yang membangun. Mengapa? Baca sama-sama box yang ketiga. 1, 2, 3. Supaya yang mendengar beroleh apa? Kasih karunia. Jangan goblok kon tolol. Kan duwe utek yo gitu. Coba saudara ngomong gitu sama istrimu gitu, suami. Saya pernah saudara ngonselingi orang. Itu ngomongnya kayak gitu. Lah kira-kira yang denger itu dapat kasih karunia atau sakit hati? Saya udah gak sakit hati, pastor. Kenapa? Sudah 6. Sudah gak kroso. Karena dia maki-maki saya terus-terusan. Wow. Kira-kira keluarga itu punya budaya seperti apa? Komunitasnya rusak lah. Anaknya gimana? Karena caranya kita memperlakukan satu dengan yang lain bukan dengan sebuah dignity. Bukankah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Bukankah suami atau istri itu dititipkan Tuhan sama kita? Untuk menjadi teman seperjalanan dalam kasih karunia. Supaya mereka memperoleh kasih karunia juga. Sebagai penerima kasih karunia, kita menyalurkan kasih karunia. Hidup dalam kasih. Mengapa? Karena kita adalah anggota tubuh Kristus. Jadi setiap perintah bukan hanya untuk kebaikan pribadimu. Tetapi juga untuk membangun komunitas di sekeliling kita. Penting saudara. Rupanya dosa pribadi itu ternyata mempengaruhi komunitas. Nah coba kita perhatikan juga selanjutnya. Kalau saudara perhatikan di Efesus 5 ada dosa seksual. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Terus ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal. Ayat 5. Orang cemar di sini bicara tentang dosa seksualitas. Lah kan begini, loh pastor, kan saya itu kalau ngomongin seks itu kan privat, gak usah ikut campur. Kenapa kok Paulus membahas seksualitas dalam bagian ini? Kan semestinya seksualitas itu privat, seseorang itu punya hidup seks itu kan privat. Tapi perhatikan, dosa seksual bukan hanya tindakan pribadi, tetapi memiliki dampak sosial, memiliki dampak komunitas. Kenapa? Karena dosa seksual merusak keluarga dan fondasi komunitas. Seks dalam pernikahan membangun keluarga yang kuat. Nah, keluarga yang kuat akan menjadi fondasi komunitas yang kuat. Kalau misalnya ada perzinahan, perselingkuhan, itu menghancurkan keluarga. Apa yang terjadi? Sang suami bisa terluka, dia susah untuk percaya sama pasangannya. Anak-anak terluka sama papanya atau mamanya, menghancurkan kepercayaan dan kepada pasangan mereka berikutnya, saudara. Maksudnya untuk anak-anak itu. Saudara, saya pernah jadi youth pastor 85% waktu di Amerika. 85% kira-kira dari 120 anak-anak muda. 85% itu korban broken homes. Apa yang terjadi? Saya itu mengkonselingi mereka. Mereka itu semua banyak luka, banyak rusak hatinya. Kenapa? Gara-gara kelakuan orang tuanya.
Yang muda harus jadi dewasa untuk mengerti orang tuanya yang sangat egois, saudara. Hubungan seksual di luar nikah menciptakan ketidakstabilan emosional. Ada yang pernah ngomong sama saya, Pastor, zaman modern itu ya, kita itu berhubungan seks itu kayak main tenis. Main tenis. Saya bilang gini, kamu pernah gak lihat psikiater, orang ngomong sama psikiater, nangis-nangis karena dia jati dirinya rusak gara-gara main tenis, pernah gak? Paling elbow tenis itu paling harus diterapi. Tetapi orang yang berhubungan seks tanpa perjanjian pernikahan dan ganti-ganti partner all the time, apa yang terjadi? Kenapa kok hatinya hancur, jati dirinya rusak, insecurity-nya tinggi? Kenapa? Karena itu merusak gambar Allah. Ada yang ngomong sama saya begini, "Loh pastor, kan pornografi, saya itu DIY, do it yourself, sendirian, tidak diurusin siapa-siapa." Gitu ya. Hanya pornografi sendirian, kan saya nggak melukai orang. Let me tell you saudara, kalau kita pornografi tidak hanya memanipulasi otak pribadimu, tetapi juga membuat manusia diperlakukan sebagai objek. Selama ada yang nonton dan berani bayar, apa yang terjadi? Akan selalu ada orang yang mau supply. Akan ada human trafficking. Akan ada orang-orang yang dieksploitasi, merusak komunitas, diperlakukan sebagai objek. Sehingga akhirnya apa? Buntut-buntutnya ada kekerasan seksual, pelecehan seksual, human trafficking, eksploitasi seksual, menciptakan lingkungan yang tidak aman, penuh dengan trauma dan luka sosial. Coba perhatikan saudara, ternyata action kita secara pribadi itu berdampak sama komunitas kita. Nah, melalui surat Efesus, Tuhan ingin kita paham bahwa dosa bukan hanya tindakan individu, tetapi berdampak pada seluruh komunitas. Dan lebih dari itu, kalau saudara sudah diubahkan oleh Injil, itu bukan hanya untuk kepentingan pribadi supaya saudara masuk surga, bukan. Tapi untuk membangun komunitas yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah. Injil bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tetapi untuk membentuk cara hidup kita bersama sebagai tubuh Kristus. Sehingga saudara bisa bicara dengan jujur, bukan dengan dusta. Saudara bekerja untuk berbagi, bukan karena keserakahan, bukan untuk dirimu sendiri. Saudara pakai perkataan untuk membangun, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk melecehkan orang dengan perkataanmu. Saudara hidup dalam kasih, bukan dalam nafsu, bukan keegoisan. Edmund Clowney dalam bukunya The Church, gereja bukanlah sekumpulan individu yang terisolasi, tetapi persekutuan orang-orang yang telah didamaikan baik dengan Allah maupun sesamanya. Jadi seharusnya komunitas Kristen itu akan berbeda vibe-nya. Itu akan berbeda budayanya. Makanya saya suka orang berinjil. Gospel people. Wah, minggu lalu Pastor Dave udah gak pakai orang berinjil. Gospel people. Wah, keren ya saudara ya. Katakan sama-sama. Gospel people ya. Asal bukan yang si paling gospel gitu saudara ya. Nanti jadi Farisi gospel. Tapi saudara gospel people hatinya sudah diperbarui. Makanya cara berbisnisnya berubah. Saudara jadi suami berubah, jadi istri berubah. Karena pandangan saudara diubah dari dalam keluar. Yang setuju katakan amin. Amin. Nah, bagaimana kita memiliki kuasa untuk berjalan dalam identitas Injil ini? Nah, yang menarik adalah kalau saudara perhatikan bagaimana Paulus mengakhiri bagian dari perikop yang kita baca. Dia tidak hanya mengatakan kepada kita perintahnya atau larangannya. Jadi perintah positif, larangan itu negatif. Tetapi dia juga memberikan bagaimana kita memperoleh kuasa untuk melakukannya. Dan kalau sudah perhatikan di ayat 32 petunjuknya. Dan kemudian diteruskan di pasal 5 ayat 1 dan 2. Nah saudara, kalau saudara perhatikan ini semua satu surat ya. Jadi tidak ada pasal sama ayatnya dulu di awal-awal. Itu diberikan kemudian supaya kita mudah untuk membacanya. Tapi lihat ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain itu setelah rentetan banyak perintah positif, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Koma, lihat ini. Baca sama-sama yang merah. 1, 2, 3. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Kemudian masuk ke pasal 5 ayat 1 dan 2. Baca yang lantang pelan-pelan, oke semuanya ya. Biar engage. 1, 2, 3. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga apa? Telah mengasihi kamu dan apa? Telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Coba saudara lihat di sini. Ini kekuatannya. Saudara, ada banyak yang komen. Pastor, kenapa sih kalau di Gibeon ini kalau khotbah selalu ada salibnya, selalu ada Kristusnya, selalu ada gospelnya, selalu ada gospel connectionnya. Itu metode baru ya. Itu bukan metode saya. Itu bukan metodenya Tim Keller. Itu bukan metodenya City to City. Ini loh tulisan Paulus. Jadi yang pertama doktrinnya indikatif baru imperatif. Di tengah-tengah imperatif diingatkan lagi akan indikatifnya. Apa indikatifnya? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini kekuatannya. Dan dikatakan menyerahkan dirinya yang bagian bawah untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, Kristus sebagai korban yang harum. Perhatikan saudara. Itu bahasa Inggrisnya fragrance. Jadi baunya harum. Nah, ini Rasul Paulus meminjam dari perjanjian lama. Bagaimana pada waktu perjanjian lama orang mau menghadap Tuhan. Itu ada korban sembelihan. Dan kemudian dibakar di atas altar dan baunya harum. Jadi persembahan korban yang harum itu digunakan di seluruh perjanjian lama untuk menggambarkan sistem korban yang dipersembahkan kepada Allah. Nah di sini Rasul Paulus bilang Kristus adalah korban yang harum itu. Nah apa hubungannya sama kita? Nah di sini saya mau tunjukkan kepada saudara the gospel connection. Dari tadi kita bahas apa? Dosa. Dosanya apa? Dusta. Kejahatan, kata-kata kasar, itu merusak komunitas. Mencuri, merusak tatanan kehidupan. Kata-kata kasar menghancurkan masyarakat. Menghancurkan keluarga. Nah yang membangun komunitas itu apa? Kebalikannya. Sebaliknya kebenaran, kebaikan, ucapan yang membangun itu akan memperkuat. Harum baunya. Membangun komunitas. Kalau dusta merusak hubungan, kejujuran mempererat hubungan. Kalau mencuri merusak tatanan kehidupan, maka kerja keras dan kemurahan hati membangun komunitas. Kata-kata kasar menghancurkan hati orang, ucapan syukur, encouragement. Kata-kata yang memberikan kehidupan, memperkuat hati dan hubungan. Nah perhatikan. Semua hal yang membangun ini kita lihat dengan jelas di dalam Yesus. Kristus sudah menggenapi seluruh tindakan yang membangun yang bersifat indikatif. Kristus membangun komunitas itu sebagaimana dinyatakan di dalam teks ini. Di mana puncaknya? Dia membangun itu semua. Di mana ekspresi Kristus pada waktu dia melakukan lawan kata dari semua dosa yang saudara dan saya lakukan. Di mana? Di kayu salib. Yesus kerja keras bagi kita. Dia yang tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Itu harus sebagai milik yang dipertahankan. Dia lepaskan itu. Yesus bekerja keras bagi saudara dan saya. Dia yang paling mulia jadi hina. Dia memikul seluruh beban dosa yang seharusnya kita tanggung. Dia mengalami murka Allah atas dosa kita. Dia menjalani penderitaan neraka bagi kita, bagi saudara dan saya. Yesus menuntaskan dosa tanpa marah-marah. Dia menghadapi keadilan Allah dengan penuh kepatuhan. Tanpa dendam, tanpa kepahitan, tanpa kemarahan kepada para pendosa. Dia tidak pernah mengutuki tentara Romawi yang memaku tangannya. Dia tidak pernah mengutuki orang-orang Farisi yang mengadili dia. Dia tidak pernah mengutuki semua orang-orang yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Tetapi dengan ketaatan penuh, dengan kelembutan hati, dia tetap taat kepada Bapa.
Di kayu salib Yesus tidak berbicara dengan perkataan kasar. Tidak berkata-kata kotor. Sebaliknya dia berkata apa? Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di tengah penderitaannya dia masih berkata kepada ibunya dan Yohanes muridnya. Ibu, lihatlah anakmu. Murid, lihatlah ibumu. Kepada penyamun yang ada di sebelahnya dia berkata, hari ini engkau akan bersama denganku di Firdaus. Apa yang Yesus lakukan? Bahwa di dalam penderitaannya yang paling dalam, dia masih berbicara dengan kasih. Dia masih bicara dengan penuh kelembutan, membangun komunitas baru. Melalui karya salibnya Yesus bekerja keras dengan kejujuran, menanggung penderitaan, bicara dengan kasih dan kebenaran bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membangun komunitas umatnya. Dan puncaknya pada waktu dia berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di kayu salib Yesus Kristus tidak mendengar suara Bapaknya sama sekali. Tidak ada jawaban. Di kayu salib Yesus hanya mendengar kesunyian. Yesus mengalami total pengabaian dari Bapa. Yesus mengalami kegelapan yang paling gelap. Keterpisahan dari kasih dan komunitas yang sejati. Karena dia selalu ada dalam komunitas Tritunggal. Tapi pada saat itu dia terputus komunitasnya. Dia sendirian menjalani kegelapan neraka. Kenapa dia lakukan itu? Agar saudara dan saya tidak perlu mengalami itu. Agar saudara dan saya yang seharusnya ditolak, ditinggalkan. Tapi Yesus yang ditinggalkan supaya kita diterima. Yesus yang dihakimi supaya saudara dapat diampuni, dibebaskan. Yesus yang mengalami keterpisahan total dari Bapa supaya saudara dan saya dipersatukan dengan Bapa. Itu yang Yesus lakukan. Aplikasikan ini dalam hatimu. Renungkan ini dalam pikiranmu. Bukan cuma hanya paham doktrin. Tapi biarlah itu sampai ke hatimu. Jadi bagaimana kita dapat menjalani kehidupan berjalan dalam identitas baru itu? Bukan dengan berusaha keras. Bukan dengan mencoba memperbaiki diri sendiri dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Bukan. Tetapi dengan mengaplikasikannya dalam hati kita. Mengkhotbahkannya sama dirimu. Percaya kepada apa yang telah Yesus lakukan. Untuk saudara dan saya. Sedikit kesaksian, saudara. Itulah sebabnya di Gibeon Church. Setiap kali ada gesekan. Setiap kali ada konflik. Kita tidak pernah menghindari konflik dan gesekan itu. Karena saya percaya itu diizinkan Tuhan untuk memproses hati kita. Saya sudah ada di dalam, mungkin selama 10 tahun saya jadi gembala di tempat ini dan sejak saya pulang ke Indonesia. Mungkin saya udah dalam 7-8 komunitas, saya ganti-ganti. Saya udah establish komunitas baru. Setelah mereka sudah punya leader yang baru, saya buka komunitas lagi. Ada leader baru. Dan ke-7-8 komunitas yang saya pernah menjadi bagian, ya, to become part of, ya. Semuanya selalu ada konflik, semuanya selalu ada gesekan. And guess what? Waktu saudara ada gesekan, waktu saudara ada konflik, namanya manusia berdosa, pasti ada yang baper. Pasti ada yang mulutnya lancang. Betul atau betul, saudara? Pasti akan ada yang PHP, pasti ada yang kecewa, pasti ada yang marah. Nah di situ saudara mengizinkan Tuhan untuk mengekspos borok-borok, berhala-berhala, cara hidup kita yang lama. Itu diekspos sama Tuhan. Di situ saudara punya pilihan. Saudara mau pakai manusia lama atau mau pakai manusia baru. Saudara mau pakai lensa egomu, saudara mau pakai lensa identitas Injil. Kita bisa mengevaluasi hati kita. Kita mau ikut yang mana? Cara manusia lama atau berjalan dalam identitas Injil? Coba ditelusuri hati kita. Saya mau ajarin kepada saudara ya. Sebelum kita akhiri, saya masih punya waktu 5 menit ini. Begini saudara.
Ini saya kasih beberapa pertanyaan sini. Kenapa kok kita berdosa? Kenapa kok kita berdusta? Kenapa kok kita berbicara kasar? Kenapa kok kita mencuri atau tamak? Coba pikirkan. Kenapa kok kita berkata tidak jujur? Karena begini saudara, perhatikan. Jauh di dalam lubuk hati kita ada sesuatu yang kita lindungi. Ada sesuatu yang kita sembunyikan. Dan kita perlu untuk membela reputasi kita. Kita butuh pengakuan dari orang. Makanya saudara rela bohong, rela hiperbola, rela untuk mendapatkan persetujuan dari kubunya dia. Gitu saudara ya. Akhirnya apa? Saudara akhirnya konfrontasi, akhirnya konflik. Karena saudara mau melindungi sesuatu. Temukan sesuatu itu. Karena kalau saudara sudah temukan, itulah Tuhanmu yang asli. Kamu lebih percaya itu, kamu lebih percaya penerimaannya orang itu daripada Tuhan. Kenapa kok kita bicara kasar? Untuk melindungi ego kita. Untuk melindungi diri sendiri, merasa lebih unggul, supaya bisa merasa superior, supaya bisa merendahkan orang lain, to make you feel better. Artinya, kamu lebih percaya sama itu daripada sama Tuhan. Mengapa kita mencuri atau tamak? Karena kita tidak percaya Tuhan cukup bagi kita. Kita curiga sama Tuhan. Tuhan kenapa sih? Kok dia bisa diberkati, kok aku enggak? Iri. Kenapa? Saudara curiga sama Tuhan. Artinya, saudara punya versi Tuhan, versi berkat. Yang saudara pikir lebih indah. Dan saudara pikir seharusnya aku punya itu. Dan itu yang membuat saudara marah. Coba temukan itu. Setelah bertemu, itu baru awal. Bertobat saudara. Karena itu menyiksa kamu. Makanya kemana-mana kamu suka insecure, kemana-mana kamu suka marah-marah, kemana-mana hatimu suka ngedumel, hatimu ndak nyaman. Saudara tahu itu bawa penyakit, asam lambung, stres, gak bisa tidur. Saudara tahu semua, saya ngalami itu. Tapi waktu saya bertobat Tuhan, saya bawa itu semua di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Artinya aku lebih percaya ini semua, Allah palsu ini. Dan pada waktu saya melihat ke Kristus, saya melihat ke salib, di mana saya benar-benar memahami Injil. Saya sudah diampuni oleh Tuhan, saya sudah dikasihi oleh Tuhan, diberikan identitas yang baru. Aku tidak perlu lagi cari validasi dari dunia. Aku tidak perlu lagi cari identitas dari penerimaan manusia. Aku tidak lagi berusaha keras untuk mendapatkan reputasi supaya aku jadi somebody. I am nobody, but God loves me, that I become somebody precious. Karena apa yang Kristus telah lakukan. Karena Kristus telah mengorbankan dirinya bagi kita. Sekarang kita dapat hidup sebagai anak-anak Allah yang dikasihinya. Kalau saya marah, saya temukan kenapa saya marah. Saya bawa kepada Tuhan, saya bertobat. Saya lihat salib, saya aplikasikan Injil, itu marah yang pertamanya udah mau meledak itu saudara. Tiba-tiba jadi gak jadi. Tuhan ampuni Tuhan, aku kok sombong. Aku kok begitu egois. Waktu saya gak terima sama istri saya misalnya. Saya temukan kenapa aku kok gak terima ya. Dan saya temukan ini, saya bertobat Tuhan. Ternyata aku lebih percaya Allah palsu ini. Saya lihat salib lagi. Apa yang tidak terima itu ngedumel tiba-tiba. Semuanya jadi aman. Semuanya jadi tenang. Hati saya jadi tenang. Saudara, dosa marah, ngedumel, iri. Itu gak bisa. Jangan iri, jangan marah. Ngelihat mukanya tambah ngamuk. Betul saudara? Jadi gak bisa dikasih jangan marah, gak bisa. Saudara harus proses. Dengan apa? Injil. Katakan pada kanan kiri. Harus mbok proses bro. Nah, amin saudara. Dengan apa? Injil. Amin saudara. Jadi perenungan reflektifnya sebelum kita tutup. Apakah kita menghidupi identitas yang sudah Kristus berikan? Atau kita masih berusaha cari identitas kita pada hal-hal yang fana yang dunia tawarkan? Dalam perkataanmu, perbuatanmu dan sikapmu sehari-hari, apakah kamu membangun atau merusak komunitas yang Tuhan tempatkan bagi kamu? Apakah kita mengandalkan kekuatanmu sendiri?
atau kita mengandalkan kuasa Injil, memproses dengan Injil untuk menjalani kehidupan dalam identitas Injil sebagai ciptaan yang baru. Kita akan menyanyikan lagu All I Have Is Christ. Saat musisi menyiapkan diri, mari sama-sama kita bangkit berdiri, saudara, ya, sebagai respon kita. Saudara diberkati hari ini, amin. Gospel People, ini minggu lalu Pastor Dave memulainya, ya, Gospel People. Dia keren, saudara, Gospel People. Katakan sama-sama, Gospel People, ya. Katakan pada kanan kirimu, asal jangan yang paling gospel lu, ya, gitu, saudara, ya, supaya nggak jadi Farisi, ya. Tapi gospel people tidak berusaha mengubah diri sendiri agar diterima oleh Allah, enggak. Tetapi dia dimampukan untuk berubah karena apa? Sudah diterima oleh Allah di dalam Kristus. Gospel people tidak berkata, ini hidupku terserah aku dong. Tetapi dia sadar bahwa kita semua butuh tubuh Kristus. Kita semua butuh komunitas. Sehingga kita dapat membangun komunitas itu dengan kasih dan kebenaran. Dan gospel people tidak mengandalkan kekuatannya sendiri untuk jadi lebih baik. Enggak. Tetapi bersandar pada kuasa Injil. Memprosesnya dengan Injil. Sehingga saudara dapat diubah dari dalam keluar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin, saudara.